Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Sistem Informasi. Kita masuk di pertemuan ke-10. Di sini kita akan membahas mengenai tren isu sistem informasi dalam kebidanan. Materi pembahasannya yaitu tren isu sistem informasi dalam kebidanan. Kita awalnya harus mengetahui dulu pengertian dari tren dan isu. Awalnya yaitu tren. Tren adalah gaya mutakhir atau modern dari suatu yang sedang disukai oleh banyak orang dan sesuai dengan faktanya. Dan isu itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa depan dan sedang dibicarakan banyak orang, namun belum jelas fakta dan buktinya. Selanjutnya, demi tercapainya derajat kesehatan yang baik di masyarakat, maka perlu dikembangkannya suatu sistem kesehatan yang baik pula. Salah satunya melalui sistem informasi kesehatan, derajat kesehatan akan terbangun secara baik dan selaras. Di mana dengan adanya sistem informasi kesehatan ini, masyarakat juga tenaga kesehatan akan mendapatkan informasi yang akurat dan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi terdiri dari dua kata. Yang pertama sistem, yang kedua informasi. Dan sistem adalah kumpulan elemen yang berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dalam bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Sehingga pengertian sistem informasi kesehatan adalah gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola sebuah sistem informasi kesehatan. Jadi di sini juga ada contoh isu dalam pelayanan kebidanan ya. Ada agama kepercayaan, hubungan dengan pasien, hubungan dengan dokter, dengan bidan, kebenaran, pengambilan keputusan, pengambilan data, kematian, kerahasiaan, aborsi, dan haid. Di sini yang termasuk dari tren dan isu kebidanan adalah bidan maternitas yang berpendidikan memahami pola pelayanan kesehatan dan pengaruh berbagai faktor pada pemberian pelayanan kesehatan masa kini. Jadi kesadaran terhadap sejarah, tren sosial, dan ekonomi membuat bidan dapat mengantisipasi bagaimana perubahan akan mempengaruhi praktek profesional. Jadi tujuan dasar pelayanan maternitas adalah promosi kesejahteraan keluarga. Bidan maternitas tidak diam di tempat, tetapi selalu berubah dan dinamis. Jadi dia selalu berubah dan tidak stuck atau tidak diam. Dan bidan maternitas hanya dapat mengidentifikasi, berpikir secara kritis, dan respon secara tepat terhadap perubahan, tren, dan isu saat ini. Dan saat ini perubahan teknologi berubah sangat cepat, juga peningkatan mutu transportasi. Masyarakat dapat mudah berinteraksi dengan berbagai budaya. Dan area spesifik kemajuan teknologi yang mempengaruhi pelayanan maternitas yang pertama ada berkaitan dengan fertilitas, yaitu proses konsepsi dapat dikontrol dengan baik dan menghasilkan juga kehamilan dapat direncanakan atau dicegah. Yang kedua ada konseling genetik, di mana konseling genetik memungkinkan kita untuk melihat struktur genetik individu dan memprediksi kemungkinan adanya penyakit yang berhubungan dengan genetik. Yang terakhir adalah testing diagnostik, di mana di situ ada USG, amniocentesis, monitor janin elektronik dan lain sebagainya. Dan di sini juga biayanya cukup mahal. Dan
adanya akses juga. Selanjutnya, demografik adalah studi dan pengukuran karakteristik populasi, di mana total populasi, distribusi populasi, dan karakteristiknya adalah jenis kelamin, usia, suku, bangsa, status, perkawinan, pendidikan, penghasilan, dan lain sebagainya. Dan jumlah penduduk Indonesia sangatlah padat. Persebaran tidak merata, yang berkembang pesat hanya di kota-kota besar. Dan angka kelahiran semakin meningkat, di mana kesadaran tidak menggunakan alat KB. Dan tren kehamilan usia dini pada remaja juga meningkat. Oleh karena itu, hubungan seksual pranikah yang menyebabkan kehamilan dan yang tidak diharapkan yaitu aborsi. Selanjutnya juga tren isu sistem informasi dalam kebidanan. Jadi yang marak saat ini, yang isunya lagi tren yaitu KB pertama. Jadi sekarang lagi COVID ya, di mana COVID ini mengakibatkan orang banyak di rumah atau kerjanya WFH, di mana malah mungkin dari fasilitas yaitu KB ini menjadi tidak efektif atau banyak yang tidak menggunakan. Jadi di sini mengakibatkan kehamilan yang cukup tinggi pada saat kasus COVID saat ini. Dan yang kedua adalah vaksin ibu hamil. Jadi sekarang yang lagi marak yaitu vaksin untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil memiliki vaksin sendiri ya, tidak sama untuk yang tidak hamil. Dan yang ketiga adalah informasi rumah sakit, bidan atau puskesmas dalam melayani proses bersalin. Jadi dibutuhkan suatu informasi agar cepat mendapatkan pelayanan untuk proses bersalin. Jadi tidak harus repot lagi datang ke satu rumah sakit di mana kita hanya membutuhkan proses yaitu proses bersalin. Jadi kita sudah bisa melihat di dalam sistem informasi rumah sakit tersebut. Dan yang terakhir adalah USG, di mana USG ini ada yang 2, 3, 4, 5 dia dimensinya ya. Jadi semakin tinggi dimensinya maka semakin jelas yang ada di dalam perut si ibu tersebut. Oke. Mungkin cukup sekian perkuliahan kita hari ini. Bisa membuka website Skalsa untuk melakukan absensi dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu harap semuanya mengerjakan tugas dengan baik. Untuk itu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.